Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1174 sudah rilis versi resminya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus mengenal isi semua One Piece chapter 1174. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Say ha 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 ha. Kalau yang ini buat kalian para player yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy, dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece chapter 1174 mendapatkan judul Hal Terkuat di Dunia. Permintaan cover, Roger dengan santainya menjinakkan seekor Tyrannosaurus seolah itu hanya anak anjing, lalu mengajaknya jalan-jalan. Ya memang, cuma Roger yang bisa melakukan hal sekonyol itu. Chapter dimulai dengan Sommers membicarakan kekacauan yang baru saja terjadi, dan orang ini benar-benar panik parah. Sommers berteriak, "Ini gawat, bajigur MMA itu, bahkan kapalnya juga, lalu awan laut itu juga runtuh saat dia jatuh. Ini kesalahan besar. Efek panahnya tidak berhenti. Kalau begini terus, bocah-bocah itu bakal jatuh. Mereka akan menghantam lereng gunung dan hancur berkeping-keping dalam terjunan mematikan. Gunko, Gunko, hentikan anak-anak itu. Operasi dihentikan sementara." Tidak, percuma saja. Imu sama sekarang ada di dalam tubuhnya. Sementara itu, para orang tua panik. Mereka berkata, seandainya kita bisa menonaktifkan panah ini. Apa sebenarnya benda ini dibuat dari apa? Aku bahkan tidak bisa menggoresnya. Anak-anak berteriak, "Ayah, ibu, tolong!" Tapi Sommers langsung membentak anak-anak itu. "Percuma, dasar bodoh. Kalau memang ada yang bisa dilakukan, sudah kulakukan sejak tadi." Lalu tiba-tiba dia terdiam. Dan saat itulah dia mulai membayangkan sesuatu yang benar-benar menjijikkan. Tepat di depan mata orang tua mereka. Mereka bahkan tak bisa menyentuh anak mereka sendiri. Karena duri-duri itu yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan anak-anak mereka jatuh menuju kematian. Dan tak ada satupun yang bisa mereka lakukan. Dan Sommers tersenyum seperti orang gila, benar-benar menikmati ini. Sommers berkata, "Cara mati yang luar biasa, ini benar-benar terlalu nikmat. Ada nilai dalam penderitaan hari ini. Lagi pula, ini kesalahan yang agung yang merasuki tubuh Gunko. Kita tinggal mengangkut bocah-bocah ini lagi nanti." Orang tua menjerit. Anak-anak menangis. Cinta orang tua itu, inilah emosi yang sesungguhnya. Dengar baik-baik, bocah-bocah tengik, dan kalian para orang tua payah. Kami awalnya berencana mengirim kalian dengan selamat ke Tanah Suci. Tapi karena kecelakaan yang tak terduga, kapalnya dan awan lautnya sudah lenyap. Artinya, kalian semua akan menuju kematian dengan terjatuh. Anak-anak berkata, Hah? Di sana tidak ada apa-apa?" Sommers tersenyum semakin lebar dan berkata, "Ini akan jadi tontonan yang lucu. Sepertinya kalian semua sedang menuju akhir yang benar-benar tragis." Catatan terjemahan Sommers secara spesifik menggunakan kata goal. Seolah-olah tujuan akhir tragis mereka adalah kematian. Anak-anak berkata, "Kita akan jatuh. Kalau terus berjalan, kita bakal terjatuh." Oemo melangkah maju dan berkata, "Bahkan kalau aku harus kehilangan satu atau dua lengan, tidak mungkin aku tidak menghentikan ini." Dia melingkarkan lengannya ke Olaf dan duri-duri itu langsung menusuk tubuhnya. Sommers kembali berkata, "Sungguh disayangkan, tapi tidak ada yang bisa kalian lakukan." Di area lain, Killingham berkata, "Apa yang sebenarnya dilakukan oleh si idiot Sommers itu?
kita sudah berhasil membawa bocah-bocah itu sampai ke pelabuhan. Oimo berteriak, sialan, gua. Olaf pun berkata, sakit, tolong berhenti kakek Oimo, ini sakit. Oimo berkata, maaf, ini salahku, maafkan aku. Dia pun melepaskan pegangannya, karena duri-duri itu juga melukai Olaf. Kedua lengan Oimo robek parah, bersimpah darah. Dan para orang tua itu memanggil Oimo. Oimo terengah-engah, seperti yang kuduga. Selama panah itu tidak menghilang, kita tidak bisa menghentikan anak-anak apapun yang kita lakukan. Ripley pun membalas, maksudmu tidak ada cara lain untuk menyelamatkan mereka? Para orang tua juga berkomentar, tidak mungkin. Mereka ada tepat di depan mata kita. Dan kalian menyuruh kami hanya menonton anak-anak kami sendiri jatuh menuju kematian? Berhenti mempermainkan kami, dasar iblis. Kalau mereka jatuh ke dunia bawah, kita bahkan tidak akan bisa menemukan jasad mereka. Dan tetap saja anak-anak terus berjalan, semakin dekat dan semakin dekat ke tepi pelabuhan. Lalu hal yang lebih buruk lagi terjadi. Anak-anak itu mulai menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka benar-benar berpikir ini adalah hukuman ilahi, seolah-olah Tuhan menghukum mereka karena menjadi anak yang nakal. Mark berkata, mungkin ini hukuman Tuhan karena aku melakukan hal buruk. Hah? Tanya Olaf. Hilva berkata, aku juga pernah dibilang begitu waktu dimarahi. Skaldi ikut nimbrung, aku juga. Seharusnya aku jadi anak yang baik. Hilva kembali berkata, jadi, apakah kita akan mati karena kita melakukan hal buruk? Semua anak-anak berteriak, wah, tidak mungkin. Aku akan jadi anak baik mulai sekarang. Tolong kami, tolong maafkan aku. Colin berkata, aku tidak akan melakukan hal buruk lagi. Dan kemudian kita diperlihatkan kilas balik. Satu demi satu, setiap anak-anak mengingat terakhir kali mereka dimarahi. Setiap kesalahan kecil, hal-hal normal yang biasa dilakukan oleh anak-anak, bukan sesuatu yang jahat, hanya anak-anak yang memang sedang jadi anak-anak. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa jauh lebih menyakitkan. Ripley berkata, anak nakal seperti kalian sedang diawasi oleh Dewa Matahari. Colin menjawab, tapi aku menang duel, jadi sekarang ini milikku. Ripley menarik telinga Colin dan memelintirnya. Dia lalu berkata, kalau kau kuat, maka kau harus bersikap baik pada yang lemah. Sekarang ikut denganku, kau harus minta maaf. Ibu Ylva, kenapa kau menyisakan begitu banyak makanan? Apa kau tidak suka masakanku? Ylva berkata, tapi aku tidak suka wortel. Ibu Skaldi berkata, hei, kau mengambil pedang ayahmu lagi. Olaf berkata, aku benci kakek. Kakek cuma bajak laut barbar. Ibu Karin berkata, kenapa kau berbohong lagi? Kalau kau berbohong padaku, Mama tidak akan bisa melindungimu tahu. Catatan singkat, Karin adalah gadis berhidung panjang. Ya, jelas itu referensi ke Usopp. Diam-diam lucu, tapi disitulah sekarang malah terasa tragis. Ternyata ibu Mark bahkan sampai membawa PR-nya ke sekolah. Mark berkata, kenapa Mama membawanya? Aku sengaja meninggalkannya karena aku tidak mengerjakan PR. Dan begitu saja kita kembali ke masa sekarang. Berteriak, wah, aku tidak mau mati. Mama! Ripley tiba-tiba berdiri di depannya. Colin terkejut dan Ripley pun memanggil nama anaknya. Dia memeluknya erat dan duri-duri itu menusuk tubuhnya di mana-mana. Sini nak, ucap Ripley. Colin pun berteriak. Ripley berkata, maaf, Mama tidak bisa menghentikannya. Tapi Colin berkata, menjauh dariku Mama, kau bisa mati. Ripley pun berkata, Mama tidak peduli. Mama tidak akan membiarkanmu mati sendirian. Semua anak-anak pun terkejut karena semua orang tua berlari masuk. Mereka memeluk anak-anak mereka. Meski tahu duri-duri itu juga akan menusuk mereka. Meski tahu mereka akan ikut terjatuh. Ylva, Skaldi, Karin, dan Mark
berteriak memanggil mama mereka, sedangkan Olaf berteriak memanggil kakeknya, yaitu kakek Oimo. Sementara itu, Sommers hanya tertawa seperti orang gila, benar-benar menikmati semuanya. Ronja berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku tahu kita akan diselamatkan. Semuanya, kita akan diselamatkan, kan?" Ayah Ronja pun meraihnya, duri-duri langsung menusuk kedua lengannya. Dia pun berkata, "Ronja, kau sangat berani." Ronja pun berteriak memanggil nama ayahnya. Kemudian Ben memanggil nama ibunya. Kilas balik pun diperlihatkan. Di kelas, Ben pernah berkata bahwa hal yang paling menakutkan baginya adalah ibunya. Kembali ke masa sekarang, Ben berkata, "Maaf karena bilang mama menakutkan." Ibu Ben menjawab, "Mama tidak peduli kalau kau menganggap mama menakutkan. Tujuan hidup mama adalah melindungimu." Johanna memperhatikan semuanya. Diam. Johanna pun berkata, "Enak ya, semua orang punya orang tua yang memeluk mereka erat." Yap, dia seorang yatim piatu. Kilas balik diperlihatkan. Ange berkata, "Aku bisa jadi orang tua pengganti untukmu." Johanna menjawab, "Tapi Anda bukan orang tuaku." Kembali ke masa sekarang, Ange akhirnya menyusul. Dia memeluk Johanna erat saat mereka jatuh. Duri-duri juga menusuk tubuhnya. Ange berteriak, "Johanna!" Johanna pun berteriak balik memanggil nama Ange. Kilas balik kembali diperlihatkan. John berkata, "Jangan datang ke sekolah. Punya kakak otakku itu memalukan." Ruth berkata, "Aku akan berusaha untuk tetap tidak mencolok." Kembali ke masa sekarang, John berkata, "Jadi ini benar-benar hukuman dari Tuhan ya?" Ruth kemudian berteriak, "John Tasso!" Dia berlari, melompat, menangkap John di udara. Duri-duri menembus tubuhnya. Ruth berteriak, "Gah! Ini tidak sakit sama sekali." John berteriak memanggil nama kakaknya. Dan Sommers, monster keji ini, terus tertawa. Sommers berkata, "Giahahaha, lihat mereka, nyawa-nyawa sampah tak berguna, jatuh lurus ke jurang." Jantungku berdebar kencang. Cerita yang begitu menyentuh. Kalau kita biarkan saja, hanya 10 bocah yang mati. Tapi ibu-ibu bodoh ini, ayah-ayah bodoh ini, membuang nyawa mereka demi cinta. Bunuh diri karena kesetiaan. Aku tidak bisa berhenti tertawa. Kematian yang begitu indah dan sia-sia. Catatan terjemahan, dia menggunakan kata junshi. Secara historis, artinya mengikuti tuannya ke liang kubur. Pada dasarnya, mati karena kesetiaan, mati karena pengabdian. Ya, itulah pola pikir yang sedang dia ejek. Dan kemudian, semua orang terhempas, jatuh, keras, tapi bukan ke laut, bukan ke jurang, bukan menuju kematian mereka. Mereka mendarat di sesuatu yang padat, seperti tanah sungguhan. Gunung-gunung mengelilingi mereka, dan anehnya, duri-durinya sudah hilang. Tidak ada lagi duri milik Sommers. Semua terkejut. "Hah?" Ripley bertanya kepada Colin, "Di mana mereka sekarang berada?" Colin pun menjawab, "Aku tidak tahu, tapi semua orang masih hidup." Para orang tua juga terkejut, dan anak-anak yang lain langsung memeluk ibu mereka. Luffy berkata, "Itu jurus Gomu Gomu no Hara Senbei milikku. Biskuit beras perut karet. Permukaannya berduri, jadi cepat turun dari situ." Yap, kalian tidak salah dengar, biskuit beras. Karena tanah tempat mereka mendarat sebenarnya bukan tanah sama sekali. Itu Luffy. Dia benar-benar mengubah dirinya menjadi biskuit beras raksasa. Colin berkata, "Hah? Luffy?" Tapi tunggu, belum selesai. Mereka bukan cuma berdiri di atas Luffy. Mereka berdiri di atas sesuatu yang lebih besar lagi. Sesuatu yang masif. Sesuatu yang hidup. Loki berkata, "Hei kalian, begitu kita muncul ke permukaan, cepat turun dari punggungku. Mengerti? Kalian cuma bakal mengganggu pertarunganku." "Punggung!" teriak Colin. Luffy berkata,
Kalian tiba-tiba jatuh dari atas begitu saja. Untung kami lagi lewat. Loki kembali berkata, itu bukan disengaja. Aku ini penghancur. Aku tidak menjamin keselamatan siapapun. Kita mulai. Dan di situ semuanya sangat jelas. Sesuatu yang sangat besar yang mereka pijak itu adalah Loki. Dan gunung-gunung di sekitar mereka bukan gunung. Itu sebenarnya duri-duri raksasa di punggung Loki. Yap, selama ini mereka berdiri di atas punggungnya secara harfiah. Dan untuk pertama kalinya kita melihat mata Loki sepenuhnya, tanpa penutup, tanpa kain, terlepas sepenuhnya. Ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Saat anak-anak itu tiba-tiba mendarat di atas perut Gear 5 Luffy, kekuatan Somers langsung menghilang. Begitu saja, lenyap. Artinya secara tidak langsung, kemampuan buah iblis Somers dinetralisir oleh haki Luffy. Ya, Kaido pernah berkata bahwa seluruh tubuh Gear 5 Luffy dilapisi haki raja, tertutup seluruhnya. Sama seperti ketika Rocks di Shebex bertarung melawan Roger dan Grab. Dulu Shebex melapisi tubuhnya dengan haki raja tingkat lanjut, sampai-sampai serangan Roger dan Grab bahkan tidak benar-benar berpengaruh kepadanya. Mereka memukulnya, tapi tidak ada damage, tidak ada kerusakan. Membagongkan. Haki raja yang sama itulah yang menetralkan kemampuan buah iblis milik Somers. Kekuatan yang membelit anak-anak raksasa tersebut langsung menghilang karena haki raja bisa menetralisir kemampuan buah iblis. Kita sudah pernah melihat ini sebelumnya. Shanks pernah melakukannya saat dia menggunakan haki rajanya untuk menetralkan kekuatan buah iblis milik Green Bull di Wano Kuni. Bahkan Green Bull sampai tidak bisa bergerak. Sebegitu dahsyatnya. Dan jangan lupa apa yang terjadi di Egghead saat ledakan haki raja Joy Boy menyebar ke seluruh pulau. Itu menetralkan kekuatan buah iblis milik Im Sama. Yap, sangat membagongkan. Jadi sekarang pertanyaan besarnya adalah apakah haki Luffy sudah berada di level Shanks atau mungkin bahkan sebanding dengan Rocks di Shebex? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena disinilah power scaling mulai menjadi gila. Kita kembali ke Sunworld. Tiba-tiba salju mulai turun tanpa peringatan dan suara petir mulai bergemuruh. Somers bertanya, salju? Apa ini tiba-tiba? Petir? Lalu pepohonan mulai bergoyang seperti seluruh hutan bergerak mengikuti irama. Somers kembali bertanya, apa-apaan? Pohon-pohonnya bergoyang? Jarul berkata, irama ini. Elbaf bergetar, teriak para raksasa. Jarul kembali berkata, pada hari salju yang disertai petir, sebuah fenomena yang sangat langka di dunia ini, seekor makhluk raksasa akan muncul menutupi langit bersamaan dengan genderang pembebasan. Somers berteriak kesal dan Imu memandangi semuanya dalam diam. Dan kemudian, boom, kita masuk ke double spread terakhir. Sinematik sekali, seperti Oda benar-benar lepas kendali. Loki bertransformasi menjadi naga raksasa, hitam bersayap, cukup besar untuk menutupi langit. Di atasnya Luffy dalam wujud Gear 5, mode raksasa, tertawa seperti orang gila, rambut putih berkibar, genderang pembebasan berdentum. Dan Ragnir juga ada di sebelah Luffy dalam wujud tupainya. Petir mulai menyambar, menghantam para MMA di bawah mereka. Petir, salju, api, kekacauan di mana-mana, seperti akhir dunia atau awal dari sebuah dunia baru. Jarul kembali melanjutkan. Dewa Matahari akan muncul. Luffy tertawa, hiya. Ragnir juga tertawa, keririri. Luffy berkata, lucu sekali, lihat betapa besarnya kau. Catatan akhir, Elbaf. Waktu pembebasan telah tiba. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Kata-kata terakhir Jarul itu bukan kata-kata sembarangan. Jelas itu sebuah ramalan. Dan kemungkinan besar Jarul sedang mengutip langsung dari kitab suci Harley.
Kita masih belum melihat isi lengkap dari kitab suci Harley, karena sebelumnya saat Robin membaca teks Harley, sementara kita diperlihatkan mural di Elbaf, Jarul juga menyebut sesuatu kitab itu yang sampai sekarang belum dijelaskan sepenuhnya. Dia berkata bahwa suatu hari nanti dunia akan terbelah menjadi dua, dan ketika itu terjadi, ras raksasa harus berperang melawan pemerintah dunia. Yang membuat satu hal jadi sangat jelas dari semua yang Jarl katakan. Terlihat jelas bahwa naga Loki pernah menjadi sekutu Dewa Matahari Nika di masa lalu. Karena di mural itu, kita benar-benar melihat seekor naga turun dari pohon harta karun Adam. Dan naga itu bertarung melawan seekor ular. Itu bukan gambaran biasa, itu adalah sejarah. Artinya naga itu sudah muncul di dunia pertama. Dan saat itu dia membantu Dewa Matahari Nika melawan Dewa Bumi serta ular api neraka. Lore-nya makin dalam. Dan lihat ukuran Loki dalam wujud naga. Dia sangat besar. Sejujurnya mungkin sebesar satu pulau penuh. Bayangkan itu kalau dia melepaskan satu serangan Dragon Breath saja. Satu pulau bisa musnah dalam satu tembakan. Satu serangan lenyap. Dan Loki sendiri bahkan mengakuinya. Dia bilang dia adalah seorang penghancur, bukan pelindung. Jadi sekarang kita harus mengajukan pertanyaan paling gilanya. Apakah Loki adalah salah satu senjata kuno? Karena masih ada satu senjata kuno yang belum sepenuhnya terungkap, yaitu Uranus. Dalam mitologi Yunani, Uranus adalah dewa langit. Dan wujud naga Loki, jelas entitas penguasa langit, pengendali angkasa. Laut dikuasai oleh Poseidon, darat dikuasai oleh Pluton, dan langit akan dikuasai oleh Uranus. Ini akan menjadi sangat menarik. Dan kemudian kata-kata yang paling ditakuti oleh penggemar One Piece. Minggu depan, One Piece libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.